Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji matan takrib. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita bahas pembahasan yang sedikit ya, pembahasan ringkas, yaitu masalah fai. Nah, silakan dibaca. ويقسم dan dibagi malul fai'i harta fai' ala khamsati atas 5 firaqin bagian. Yusarrafu dibagikan khumusuhu seperlimanya ala man yusarrafu kepada orang yang dibagikan alaihim atasnya. Ala man yusrafu ta yusarrafu? Yusarrafu. Yusarrafu atas jitinang. Ya. Ala man yusarrafu untuk orang yang dia dibagikan padanya. Ala atas man orang yang yusrafu dibagikan alaihim atas mereka gitu. Yusrafu yusrafu itu apa jenenge? Fi'il majhul ya. Naibul fa'il apa? Khumus. Jadi yusrafu khumusul ghanimah alaihim alaman. Itu. Jadi man alaihim him balik ke man. Alaman yusrafu kepada orang yang dibagikan alaih atasnya khumusu seperlima al-ghanimati ghanimah wa yuqa dan diberikan arba'atu seperempat akhmasi arba'atu akhmasihi 4/5 arba'atu akhmasihi 4/5-nya lil muqatilati kepada orang yang berperang. Iya. Wa fi masalihi dan kepada orang-orang yang saleh. Maslahat. Wa fi masalihil muslimina dan pada kemaslahatan kaum muslimin. Baik. Pembahasan berikutnya dari fikih jihad adalah masalah fai'. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya harta yang didapat dalam jihad itu terbagi menjadi harta yang didapat dalam jihad terbagi menjadi dua ya, Pak. Harta yang didapat dalam jihad terbagi menjadi dua. Yang pertama ghanimah, yang kedua al-fai'. Ya. Yang pertama ghanimah, yang kedua adalah al-fai'. Perbedaannya apa? Kalau misalkan ada yang tanya. Terus apa bedanya ghanimah dengan fai'? Perbedaannya yang pertama, kalau ghanimah itu harta musuh didapatkan dengan peperangan. Jadi harus ada crash dulu, kontak fisik, ada benturan dulu, ada perang dulu. Ya, makanya ada perang, musuh maju, kita maju sama-sama ketemu. Ya. Jadi itu ghanimah. Sedangkan kalau fai', kalau dalam istilahnya Quran itu dengan menggunakan ijafil khail dan juga ijaful khail itu dengan kita perlu mengerahkan kuda, kita perlu menggerakkan kuda, perlu mengayunkan pedang gitu. Itu ghanimah. Kalau fai' itu adalah harta musuh yang didapatkan tanpa ada peperangan di situ. Tanpa ada peperangan di situ sama sekali. Ya, sama sekali. Baik. Kalau ghanimah kemarin kita sudah bahas ya, ghanimah pembagiannya seperti apa, yaitu dia dibagi 5 bagian. Kemudian satu bagiannya, seperlimanya diambil untuk seperlimanya diambil untuk 5 orang, 5 bagian kan, untuk Rasul atau maslahat kaum muslimin, keluarganya Rasul, Bani Hashim, Bani Thalib, kemudian yatim, kemudian walillahi khumusahu walir Rasul ya, walir Rasul dzil qurba wal yatama wal masakin ya, orang miskin, kemudian ibnu sabil 1/5.
Sisanya 4/5 diberikan untuk semua yang ikut andil dalam jihad. Semua yang ikut andil dalam jihad. Baik mereka pasukan. Apa istilahnya itu? Bukan. Baik mereka itu pasukan pasukan negara ataupun relawan. Nah, ya kan kadang nih jihad kan ono tentara, ono relawan, gitu ya. Jadi baik mereka itu yang diwajibkan, yang mereka memang mengemban tugas negara, atau mereka suka relawan saja, melok perang, kepingin perang melok. Padahal dia nggak diminta oleh negara untuk ikut maju, gitu. Tapi dia ikut, nah, maka nanti dapat ghanimah. Gitu. Nah, sedangkan fai kemudian tadi ya 1/5 diambil itu, kemudian tinggal 4/5. 4/5 maka ini kemarin kita sampaikan itu digunakan untuk orang yang mensyahida al-waqa'ah, yang hadir ikut andil dalam perang dengan syaratnya. Ya, dengan syaratnya. Dan tanpa melihat itu pasukan negara atau sukarelawan. Pokoknya wis melok perang, melok tarung oleh bagian dengan syaratnya. Nah, kalau fai ini pembagiannya agak sedikit berbeda dengan ghanimah, agak sedikit berbeda. Baik, mari kita bahas di sini. Al-musannif rahimahullah taala faslun, pasal yang baru, wa yuqsamu, dan dibagikan malul fai'i, harta fai. Malul fai'i, harta fai. Ala khamsi firaqin, atas 5 bagian, sama dengan ghanimah. Muqaddimahnya sama-sama dibagi 5. Sama-sama dibagi 5. Dan fai ini di zaman Nabi pernah terjadi. Ya, di antaranya yang terjadi di zaman Nabi adalah ketika di surat Al-Hasyr itu, Yahudi Bani Nadir, yang mereka ketika pasukan datang, mereka sudah kabur, mereka sudah nggak berani angkat senjata, maka mereka pun diusir. Ya, mereka sudah rasa takut sudah mengalahkan mereka, jadi mereka sudah berani. Akhirnya mereka tinggalkan rumah mereka, kemudian ya hartanya sudah dinikmati kaum muslimin. Baik. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, wa ma afa Allahu ala rasulihi, surat Al-Hasyr, wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Nah, kalau di Al-Qur'an disebutkan itu. Ghanimah juga sama, wa falillah. Falillah itu maksudnya bukan untuk Allah, maksudnya untuk Allah apa? Ini bukan ini diuntur-unturkan untuk Allah, enggak. Jadi yang dibagikan itu mulai dari Rasul gitu ya. Adapun penyebutan Allah itu ya untuk apa namanya? Untuk keberkahan saja dalam penyebutan. Baik. Ala kulli hal, harta fai dibagi 5. Sama mukadimahnya dengan ghanimah. Harta fai dibagi 5. Yusrafu khumusuhu, dibagikan 1/5-nya ala kepada man yusrafu, orang-orang yang dibagikan, atau yusrafu di situ orang-orang yang dibagikan alaihim pada mereka khumusul ghanimah, 1/5-nya al-ghanimah. Ya. 1/5-nya al-ghanimah. Baik. Maka untuk apa namanya fai ini diambil sih. Kok agak ragu ya sih, sebentar. Tak telok syarai sih. Syekh قبل الحمل لابد من معرفة يطالب داخل المقدمة خمس الغنيمة فالجاف الخماس الباقية sebentar ya.
Seterusnya nah ini khamsah ayat khamsah alladhi yusrafu alaihim يعني الفيء على من أي يصرف خمسه يعني الفيء على من الخمسة الذي يصرف عليهم خمس الغنيمة سبق قريبا بين الخمسة آية. طيب. Kembali kita ulangi. Fai dibagi 5 ya. Kemudian diambil seperlimanya. Seperlima itu diambil dan dibagikan kepada orang-orang yang ada di seperlima ghanimah. Ya, yang ada di seperlima ghanimah. Jadi kalau kemarin seperlima ghanimah diperuntukkan untuk siapa? Ya Rasul. Oh, bukan. 4/5-nya kalau ghanimah kan ya. 4/5-nya. Kalau ghanimah untuk Rasul, sekarang dari masalah kaum muslimin, untuk Rasul kemudian Dzil Qurba, Bani Hashim, Bani Muthalib, yatim, orang miskin, kemudian ibnu sabil. Seperlima diambil, dibagikan. Seperlima ini dibagi 5 lagi untuk mereka. Tinggal 4/5. Jadi dari sini masih sama dengan ghanimah. Ya kan, pada ghanimah. Ghanimah diambil seperlima dibagikan untuk orang 5 ini. Fai juga sama, seperlima dibagikan untuk orang 5 ini. Sisa 4/5. 4/5 ini untuk siapa? Dulu di zaman Nabi 4/5-nya ini ya. Dulu di zaman Nabi 4/5-nya ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama ujaftum alaihi min khailin wala rikabin walakin Allah sallallahu ala ma yasha. Wa ma afa Allahu ala rasulihi min al-qafalillahi wa rasulihi walidil qurba dan seterusnya ya. Jadi itu seperlimanya. Nah, sisanya 4/5 ya. 4/5 di zaman Nabi diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi wafat ya, setelah Nabi wafat, maka ini diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka di sini kita sebutkan yusrafu khumusuhu ala man yusrafu alaihim khumusul ghanimah. Dibagikan seperlimanya kepada orang yang dibagikan atas mereka seperlima dari bagian ghanimah. Jadi seperlimanya diambil, dibagikan untuk siapa? Dibagikan seperti ghanimah. Seperlimanya ghanimah. Sisa berapa? 4/5. Wa yu'ta arba'atu akhmasihi, dan diberikan 4/5 lil muqatilati, bagi prajurit, wa fi masalihil muslimina, dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Adapun 4/5 di sini titik perbedaannya. Adapun 4/5 yang tersisa ketika Nabi sudah wafat. Kalau ghanimah dibagikan untuk siapapun yang hadir 4/5. Tapi kalau harta fai dia digunakan untuk biayai prajurit, apa istilahnya? Ini saiki kok tentara. Jadi biaya tentara diambil dari sini. Jadi nggak semua yang hadir. Ya, jadi dia nanti dimasukkan kas negara, kemudian digunakan untuk membayari per bulannya para prajurit ini. Istilahnya kalau di dalam kitab fikih namanya dalam murtazaqah ya. Al-junud al-murtazaqah. Jadi prajurit yang diberikan upah dari negara. Maka di sini arba'atu akhmasihi lil muqatilati, diberikan untuk muqatilah. Muqatilah di sini maknanya bukan semua yang berperang, karena nggak ada peperangan kan. Tapi maksudnya adalah prajurit
yang diberikan apa istilahnya ya? Yang digaji negara. Nah, yang digaji negara. Kan prajurit kan ada dua, ono sing gak sukarela, ada yang digaji negara. Kan nggak mungkin negara itu nggak membentuk pasukan sama sekali. Nah terus misalkan kalau negara pasti membentuk pasukan, lah pasukan ini kan butuh dilatih, dididik dan seterusnya. Dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus gak kerja. Lah kan berarti harus ada penghasilan dari sini. Nah maka penghasilannya ini diambil dari harta fai. Beda sama ghanimah. Ghanimah siapapun yang ada. Iya. Jadi iya nggak ada urusan kamu prajurit, kamu pasukan yang dibayar negara atau enggak ada urusan. Yang penting dia apa? Dia hadir. Nah, kenapa di sini dibedakan? Kalau di masalah harta fai kok yang bukan prajurit atau yang bukan pasukan yang digaji negara kok nggak dapat apa-apa? Karena mereka secara asal nggak ngapa-ngapain. Kan ala-ala teko wis kalah. Maksudnya teko wis kari jepuk hartanya, maka mereka secara asal nggak melakukan apapun. Ya maka ya sudah hartanya untuk kaum muslimin. Wa fi masalihil muslimin. Nah, kalau misalkan ada kelebihan atau apa, bisa digunakan untuk kemaslahatan umum. Kalau misalkan ada kelebihan. Dan termasuk kemaslahatan umum juga apa? Ya digunakan untuk bayari prajurit. Ya, jadi ya secara asal semuanya digunakan untuk bayari prajurit. Jadi uang bayari tentara salah satu sumbernya adalah dari harta fai ini. Nah, kalau hari ini juga berarti membahas fikih ekonomi negara gitu ya, perekonomian negara. Misalkan di negara dewe gitu ya. Ngatur ekonomi ini ya, maka banyak sumber perekonomian dari negara yang diatur dikelola secara fikih Islam. Banyak sumbernya zakat, kemudian ada sedekah, ada wakaf, ziswaf gitu loh, zakat, infak, sedekah, wakaf, terus apa ya satunya? VF-nya itu fidyah, A-nya itu apa ya? Gak lupa. Ya, pokoknya itu banyak. Di antaranya itu zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, ya. Itu harta-harta yang nanti masuk negara, ya digunakan sebagai APBN. Nah, kalau zakat saja ya sebenarnya kalau zakat kan harus diputar langsung ya. Berbeda kalau wakaf atau apa. Ya, kemudian sedekah. Ya, kemudian termasuk sumber penghasilan negara ya harta ghanimah. Harta ghanimah perang itu sumber negara. Ya, kemudian termasuk harta sumber negara adalah fai. Ya, sumber negara adalah fai. Kemudian termasuk harta sumber dari negara adalah jizyah. Nanti mungkin pembahasan berikutnya kita akan bahas jizyah. Jizyah itu uang yang dibayar oleh orang kafir yang hidup di negeri kita. Jizyah. Baik, sampai sini mungkin ya pembahasan singkat saja. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Berarti perbedaannya cuma